Halo Sobat Astral, kembali lagi di channel si Hantu Prediksi. Gimana nih kabarnya Sobat-Sobat Astral? Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu ya. Seperti biasa, di sini si Hantu telah menyiapkan 5 pertandingan dari Liga Top-Top Eropa nih ya. Di pertandingan pertama kita ke pertandingan di Liga Norwegia nih, tepatnya di pertandingan antara KFUM Oslo yang akan menjamu Bodo Glimt nih. Di pertandingan yang kedua kita ke Bundesliga Jerman, di mana VSV Mainz yang akan menjamu TFG Hoffenheim nih ya. Di pertandingan yang ketiga kita ke Ligue 1 Prancis ya, di mana OGC Nice mereka akan menjamu Marseille nih ya Sobat Astral. Di pertandingan keempat kita ke La Liga Spanyol ya, di pertandingan antara Valencia yang akan menjamu Levante. Dan di pertandingan terakhir atau yang kelima kita ke ini ya, Liga Belgia nih, antara Standard Liège yang akan menjamu Waregem nih ya, Waregem nama klubnya. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pertandingan yang pertama ya. Oke Sobat, di pertandingan yang pertama kita ke Liga Norwegia nih ya, tepatnya di pertandingan antara KFUM Oslo yang akan menjamu Bodo Glimt nih ya Sobat. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 pertandingan ke belakang, Oslo hanya mampu menang sekali, mendapatkan 3 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan ya. Sementara Bodo Glimt dari 6 laga ke belakang, mereka mampu menang sampai 3 kali dan menelan 3 kali kekalahan juga nih ya Sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 3 kali pertemuannya, Bodo Glimt mampu menang sekali ya, dan di 2 laga sisa itu berakhir dengan seri ya. Dari ketiga pertemuan tersebut, Oslo hanya mampu mencetak 3 gol dan harus menerima 3 kartu kuning. Sementara Bodo Glimt mereka mampu mencetak 6 gol dan harus menerima 2 kartu kuning aja nih ya Sobat Astral. Sekarang kita ke klasemen sementara di Liga Norwegia nih, di mana sang tamu Bodo Glimt berada di posisi kedua ya dengan 64 poin dari 28 pertandingan. Sementara KFUM Oslo berada di posisi ke-10 nih dengan 35 poin dari 28 pertandingan nih ya Sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandar ya. Di sini para bandar memberikan angka 1/4 dan 1,5 ya. Sementara untuk overundernya ada di angka 3 dan 3/4 nih ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian bisa mengambil ke handicapan buat Bodo Glimt ya di angka 1,5-nya. Sementara untuk overundernya kalian bisa bermain di over 3/4-nya ya, karena kemungkinan besar Bodo Glimt bakalan menang dengan skor 1-3 nih ya Sobat Astral. Kita lanjut ke pertandingan yang kedua nih, kita ke Bundesliga Jerman, tepatnya di pertandingan antara Mainz 05 yang akan menjamu TSG Hoffenheim nih ya. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 4 pertandingan ke belakang Mainz, mereka hanya mampu mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 3 kali kekalahan ya. Sementara Hoffenheim dari 6 laga ke belakang, mereka mampu menang sebanyak 4 kali dan hanya menelan 2 kali kekalahan ya Sobat. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Mainz mampu menang sebanyak 3 kali. Sementara Hoffenheim mereka hanya mampu menang sekali ya. Dan di 2 laga sisa itu berakhir dengan seri ya Sobat Astral. Dari 6 kali pertemuannya, Mainz mampu mencetak 10 gol dan harus menerima 7 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sementara Hoffenheim mereka hanya mampu mencetak 6 gol dan harus menerima 17 kartu kuning nih Sobat Astral. Sekarang kita ke posisi sementara di tabel Bundesliga ya, di mana Hoffenheim sang tamu berada di posisi ke-6 nih dengan 19 poin dari 10 pertandingan. Sementara Mainz berada di posisi ke-17 nih ya dengan 5 poin dari 10 pertandingan aja nih ya Sobat Astral. Oke Sobat Astral, sekarang langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandar ya. Di sini para bandar memberikan angka leg-legan serta 1/4 aja nih ya. Sementara untuk overundernya ada di angka 3 dan 2/3/4 nih ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat menahan ke Hoffenheim ya di angka 1/4-nya, atau di leg-legannya juga bisa ya. Sementara untuk overundernya kalian saya sarankan bermain untuk di under 2/3/4-nya ya, karena kemungkinan besar Hoffenheim bakalan menang dengan skor tipis aja nih, yaitu 0-1 ya Sobat Astral. Oke Sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang ketiga nih ya. Kita ke Ligue 1 Prancis nih, di pertandingan antara OGC Nice yang akan menjamu Marseille nih ya Sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 pertandingan ke belakang, OGC Nice mereka mampu menang sebanyak 2 kali dan menelan 4 kali kekalahan ya. Sementara Marseille mereka juga hanya mampu menang sebanyak 2 kali, mendapatkan 1 hasil seri dan hanya menelan 3 kali kekalahan nih Sobat Astral.
Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, OG Sines mampu menang sebanyak 3 kali. Sementara Marcel mereka hanya mampu menang sebanyak 2 kali ya. Dan di satu laga sisa itu berakhir dengan seri nih Sobat Astral. Dan dari 6 pertemuan tersebut, Nice mampu mencetak 8 gol dan harus menerima 13 kartu kuning ya. Sementara Marcel mereka juga mampu mencetak 8 gol tetapi harus menerima 9 kartu kuning dan 3 kartu merah nih Sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke klasemen sementara Ligue 1 ya, di mana Marcel berada di posisi kedua nih dengan 25 poin dari 12 pertandingan. Sementara Nice berada di posisi ke-9 ya dengan 17 poin dari 12 pertandingan aja nih Sobat Astral. Sekarang langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit ya. Di sini para bandit memberikan angka setengah dan 1/4 ya. Sementara untuk over-under ada di angka 23/4 dan 3 ya. Dan untuk pertanyaan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Marcel ya, karena Marcel ini sedang on fire juga nih ya Sobat Astral. Di angka setengahnya aja langsung. Sementara untuk over undernya kalian bisa bermain di over 3 nya ya, karena kemungkinan besar Marcel bakalan menang dengan skor 1-3 nih Sobat Astral. Oke Sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang keempat nih. Kita ke La Liga Spanyol, tepatnya di pertandingan antara Valencia yang akan menjamu Levante nih Sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 5 pertandingan ke belakang Valencia mereka hanya mampu mendapatkan 2 hasil seri dan menelan 3 kali kekalahan ya. Sementara Levante dari 4 laga ke belakang mereka hanya mampu mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 3 kali kekalahan nih Sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya Valencia mampu menang sebanyak 3 kali. Sementara Levante mereka hanya mampu menang sekali nih, dan di 2 laga sisa itu berakhir seri ya Sobat Astral. Dari 6 kali pertemuannya Valencia mampu mencetak 10 gol dan harus menerima 13 kartu kuning dan 2 kartu merah. Sementara Levante mereka hanya mampu mencetak 7 gol dan harus menerima 13 kartu kuning dan 2 kartu merah juga nih ya Sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke klasemen sementara di La Liga ya, di mana Valencia berada di posisi ke-17 nih dengan 10 poin dari 12 pertandingan. Sementara Levante berada di posisi ke-19 ya dengan 9 poin dari 12 pertandingan nih Sobat Astral. Jadi untuk kedua tim ini sama-sama berimbang nih ya Sobat Astral performanya ya. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit ya. Di sini para bandit memberikan angka 1/4 dan setengah ya. Sementara untuk over-undernya ada di angka 2,5 dan 2/4 aja nih. Dan untuk pertanyaan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke tuan rumah ya, Valencia ya, di angka setengahnya. Sementara untuk over-undernya kalian bisa bermain di over 2/4 nya atau 2,5 aja deh langsung, karena kemungkinan besar Valencia bakalan menang dengan skor 2-1 nih Sobat Astral. Oke Sobat Astral, sekarang kita masuk ke pertandingan yang terakhir nih, yaitu di Liga Belgia nih antara Standard Liège yang akan menjamu Waregem nih ya, bukan Kagem ya, Waregem. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 5 pertandingan ke belakang Standard Liège mereka hanya mampu menang sampai 2 kali dan menelan 3 kali kekalahan nih ya. Sementara Waregem dari 5 laga ke belakang mereka hanya mampu menang sekali, mendapatkan 3 hasil seri dan menelan 1 kali kekalahan nih ya Sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya Standard Liège hanya mampu menang sebanyak 2 kali. Begitu juga Waregem ya, mereka juga hanya mampu menang sebanyak 2 kali. Dan di 2 laga sisa itu berakhir dengan seri ya Sobat Astral. Dari 6 kali pertemuannya Standard Liège hanya mampu mencetak 11 gol dan harus menerima 12 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sementara Waregem mereka hanya mampu mencetak 9 gol dan harus menerima 9 kartu kuning dan 1 kartu merah juga nih ya Sobat Astral. Sekarang kita ke klasemen sementara di Bundesliga, bukan di Bundesliga ya, di Liga Belgia nih, Jupiler namanya. Di mana Waregem sang tamu berada di posisi ke-8 nih ya dengan 19 poin dari 14 pertandingan. Sementara Standard Liège berada di posisi ke-11 ya dengan 17 poin dari 14 pertandingan nih Sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit ya. Di sini para bandit memberikan angka 1/4 dan setengah ya. Sementara untuk over-undernya ada di angka 2,5 dan 23/4 nih Sobat Astral. Dan untuk pertandingan kali ini kalian bisa mengambil handicapan ke arah Standard Liège ya di angka 1/4. Sementara untuk over undernya kalian bisa bermain di under 2,5-nya ya, karena kemungkinan besar Standard Liège bakalan menang dengan skor tipis aja nih, yaitu 1-0 ya Sobat Astral. Oke Sobat Astral, itulah kelima pertandingan kita pada
video kali ini ya. Sedikit saya ringkas buat sobat-sobat astral nih. Di pertanyaan yang pertama, kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Bodo Glimt ya di angka 1,5. Sementara untuk parameternya kalian bisa bermain di over 3/4 nih ya. Di pertandingan yang kedua, kalian lebih saya sarankan buat menahan Furan ke Hoffenheim ya di angka 1/4. Sementara untuk parameternya kalian bisa bermain di under 2/3 nya nih. Di pertandingan yang ketiga, kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Marseille ya di angka 1/2. Sementara untuk parameternya kalian bisa bermain di over 3-nya nih. Di pertandingan yang keempat, kalian saya sarankan buat mengambil handicapan ke Valencia ya di angka 1/2. Sementara untuk over-undernya kalian bisa bermain di over 2,5-nya nih. Dan untuk pertanyaan terakhir, kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke tuan rumah ya Celtics ya di angka 1/4. Sementara untuk over-undernya kalian bisa bermain di under 2,5-nya nih ya sobat-sobat astral. Oke sobat astral, bagi kalian pencinta bola yang nggak mau ketinggalan informasi bola dari si Hantu Prediksi, kalian bisa ikutin dan join di semua channel dan sosmed si Hantu Prediksi yang udah saya taruh di deskripsi ya. Dan bagi sobat astral yang gak mau ketinggalan video terbaru dari si Hantu Prediksi, kalian bisa subscribe channel YouTube ini ya. Jangan lupa di share dan di like juga ya, biar channel si Hantu makin berkembang ya sobat-sobat astral. Oke sobat astral, dan ingat selalu pesan si Hantu Prediksi buat sobat astral pencinta bola yang doyan begadang, jaga kesehatannya, salam olahraga, salam si Hantu Prediksi.